Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekatama, selaku host di Biar Faham Podcast. Kali ini saya mengundang Pak Harno. Pak Harno ya. Iya. Pak Harno adalah Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional Kerinci Sebelat. Bapak Dr. Suharno Esos MSI ya Pak? Iya, Oke, Mas Fari. menarik. Dan juga di sini Pak, saya dibantu nih sama Iya. co-host. Bang siapa? Bang Nanda. Iya. Sudah pernah masuk di podcast saya. Jadi bisa dicek tuh teman-teman Biar Faham Podcast. Pokoknya podcast tentang ular lah. Hal-hal yang berbau ekstrim tentang penanganan ular, nah disampaikan sama Bang Nanda. Nah kebetulan temanya nih pas nih. Temanya pas ya. Jadi kita membahas tentang konservasi ekosistem gitu di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dan beliau ini juga bisa dibilang pawang ular. Bukan pawang ya. Jadi bisa dibilang ini Pak, orang yang bisa menangani ular ya. Ya ular gitu. Kalau misalkan di genteng nih ada ular gitu kan. Nah, berarti nanti damkar bisa berkurang jobnya nanti diambil sama Bang Nanda kan. Dan setidaknya membantu masyarakat. Ya. Tuh seharusnya Nanda masuk ke damkar gitu. Ya. Nanda juga sedang membangun komunitas, Pak. Ya. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman Biar Faham Podcast yang nonton ya. Tapi sebelum itu, Fori mau nanya dulu Pak, kesibukan Bapak di sini nih sebagai apa dan juga sehari-hari kerjanya bagaimana? Ya. Terima kasih Mas Fori, Mas Nanda. Saya nyebut Mas ya, karena kalau orang Sumatera biasanya nyebutnya Bang ya. Kalau saya nyebut Mas, karena saya orang Jogja kan. Oh, orang Jogja. Iya, Mas Fori, Mas Nanda, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya dipercaya oleh Negara Republik Indonesia ini kan, Negara Republik Indonesia, oleh Kementerian LHK sebagai Kepala Bidang Teknis Konservasi di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat. Itu membantu Pak Kepala Balai Besar di dalam menangani 5 urusan kami, Mas. Urusan pelayanan dan pemanfaatan, urusan perencanaan, perlindungan, dan pengawetan. Jadi sehari-hari kami di bidang teknis membantu Pak Kepala Balai Besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dalam 5 urusan tersebut. Jadi kami di bidang teknis ini sebagai membantu Pak Kepala Balai Besar dalam menjalankan tupoksinya. Itu Mas. Oke. Ya menarik. Mungkin lebih ke konservasi ya? Iya, di teknis konservasi. Jadi kalau di Balai Besar ini ada 2 ya. Ada 2. Kalau Pak Kepala Balai Besar kan selaku pejabat eselon 2B, di bawahnya ada kami berdua, ada Pak Teguh. Yang Pak Teguh itu sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Ya. Nah, kemudian saya sebagai Kepala Bidang Teknis. Nah, kalau untuk berurusan dengan sehari-hari perkantoran, kemudian untuk aset, BMN, kemudian persuratan dan lain-lain itu kan di bagian tata usaha. Nah, kalau di bidang teknis, kami ketika ada masyarakat membutuhkan pelayanan simaksi, kemudian untuk izin penelitian, itu ke kami. Kemudian juga ketika ada fungsi perlindungan, kita akan merencanakan kegiatan operasi atau patroli. Nah, kami di bidang teknis. Nah, itu yang ada di Balai Besar TNK. Kemudian kami juga dibantu karena kita ada 4 provinsi ya. Ada 4 provinsi, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumbar. Kita punya 3 bidang wilayah. Bidang pengelolaan Taman Nasional. Itu bidang pengelolaan Taman Nasional 1 itu ada di Jambi. Itu di bawahnya ada 2 seksi. Seksi 1 itu ada di Kerinci, di Sungai Penuh. Kemudian seksi 2 ada di Bungo. Kemudian bidang pengelolaan wilayah 2 atau Taman Nasional wilayah 2 itu ada di Sumbar. Kantornya ada di Padang. Itu seksinya, seksi 3 itu ada di Painan, di pesisir ya. Kemudian seksi 4 di Solok Selatan ya, seksi 4 di Solok Selatan. Kemudian bidang ketiga itu bidang Bengkulu.
kantornya ada di Rejang Lebong atau di Curug. Itu ada punya 2 seksi juga. Seksinya ada di seksi 5 itu ada di Linggau, kemudian seksi 6 itu ada di Lebong. Nah, dari dua bidang teknis, satu teknis, satu TU, kemudian 3 bidang PTN dan 6 seksi, itu kami membagi habis lagi menjadi 17 resort pengelolaan Taman Nasional. Ini dikandung maksud apa? Agar kehadiran pegawai TNKS di Tapak itu lebih maksimal. Makanya kami ada 17 resort pengelolaan Taman Nasional. Memang idealnya setiap resort itu minimal ada 6 lah, ada 6 pegawai. Namun dalam kenyataannya karena memang penerimaan pegawai dibanding yang pensiun ataupun yang meninggal itu lebih banyak yang berhenti karena pensiun atau meninggal. Jadi untuk SDM kita memang belum terlalu banyak di masing-masing resort. Tapi alhamdulillah kami bisa mengalokasikan ada 5 MMP di masing-masing resort. MMP itu masyarakat mitra Polhut ya, itu ada 5 orang di masing-masing resort. Alhamdulillah, jadi keberadaan pegawai kami yang kurang banyak tadi, alhamdulillah dibantu oleh masyarakat untuk menjaga kawasan kami. Itu gambaran TNKS, Mas Fori. Mungkin kita nggak tahu Bapak bisa menjawab. Udah berapa lama di sini, Pak? Saya baru masuk bulan Mei ya, belum ada setahun kami di sini. Ya. Kami tahunya Taman Nasional Kerinci sebelah tuh ya ada Kerinci aja. Ternyata luas ya. Iya, ada 4 provinsi, Mas. Ada 4 provinsi. Kemudian juga ada 1,3 juta hektar ya. 1,3 juta. Sebelum saya di TNKS, saya bekerja di BKSDA Bengkulu ya. Itu 2 provinsi, namun luasannya dibanding TNKS jauh lah. Di sana hanya 80.000 hektar, di sini sudah sampai 1,3 juta hektar. Jadi memang luar biasa. Saya mendapat tantangan baru, mendapat amanah baru di TNKS ini luar biasa dibanding penugasan yang sebelumnya. Oke. Ya. Nah, mau nanya nih, kita bicara Taman Nasional. Kenapa namanya Taman Nasional? Iya, padahal isinya hutan semua kan? Iya, itu kan penamaan nomenklatur. Ya. Kemudian kalau pemirsa ketahui bahwa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kita ada beberapa dirjen ya. Salah satunya adalah Dirjen KSDAE, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Nah, di bawah Dirjen KSDAE itu ada 2 UPT. Yang pertama adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam, yang kedua Balai Taman Nasional. Nah, kenapa ada 2? Karena kami pengelolaan konservasi di Indonesia itu ada 2 juga, ada KPA, ada KSA. Kawasan Suaka Alam, ada kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan Suaka Alam itu kan ada cagar alam, kemudian kawasan Suaka Marga Satwa, kemudian juga kalau untuk kawasan pelestarian alam itu kan ada Taman Nasional, ada kemudian Taman Wisata Alam. Nah, kami selaku pengelola kawasan pelestarian alam, kami ada di menjaga Taman Nasional. Kalau kemarin kami di BKSDA itu juga ada fungsi Taman Wisata Alam, itu sebagai kawasan pelestarian alam. Nah, kemudian kenapa dibedakan? Ya, karena untuk Taman Nasional itu wilayahnya ibaratnya ini lingkaran ini, itu Taman Nasional itu ada di dalam kawasan. Jadi kami mengelola yang di dalam kawasan ini. Bedanya dengan KSDA, dia punya kawasan spot-spot ya, ada cagar alam, ada Suaka Marga Satwa, ada Taman Buru, tapi juga diberi amanah untuk mengelola di luar kawasan. Ada peredaran tumbuhan dan satwa liar, kemudian ada konflik satwa liar di luar kawasan. Nah, itu tugasnya teman-teman BKSDA. Kalau di sini kan BKSDA Jambi, ada BKSDA Sumbar, ada BKSDA Bengkulu ya, ada BKSDA Sumsel. Nah, kalau kami provinsi ya?
levelnya Levelnya rata-rata provinsi. Ya. provinsi ya. Oke. Nah, kecuali ada beberapa provinsi yang digabung karena efek dari penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kemarin kalau di kami kemarin BKSDA Bengkulu dan BKSDA Lampung kan berdiri sendiri-sendiri. Iya betul. Tahu kan ada perubahan nomenklatur, kami digabung nih ke BKSDA Bengkulu dan Lampung. Jadi bedanya itu Mas. Jadi kalau kami fokus mengelola di dalam kawasan, kalau kawan-kawan BKSDA mereka punya kawasan juga, walaupun tidak menjadi satu ya, spot-spot, mereka juga ada di luar kawasan untuk pengelolaannya juga. Kenapa harus dikelola? Emangnya di dalam itu ada apa aja gitu? Iya, kenapa kemudian Taman Nasional itu dikelola? Jadi kalau mungkin ini pertanyaan masyarakat awam, kenapa ya di Jambi ini itu hampir kita di Jambi itu hampir 30% itu kawasannya adalah kawasan Taman Nasional ya. Kalau kemudian di Jambi itu 32,4% malahan itu persisnya itu adalah berada di Jambi. Kemudian juga di Bengkulu itu kami ada 24,51% kawasan TNKS di sana. Kemudian juga di Sumatera Selatan ada 18,04% dan di Sumatera Barat itu ada 25,05%. Nah, luasan wilayah kita memang sepertinya kadang-kadang dikeluhkan oleh pemerintah daerah ya. Nah, pemerintah daerah, kawasan kami sebagian besar ada menjadi taman nasional. Nah, ini tidak lepas dari sejarah. Nah, gimana Pak sejarah? Sejarahnya pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat itu kan dimulai dari penunjukan ya. Itu dari penunjukan itu dari tahun 1921 bahkan 1921 sampai 1926 itu ada 17 kelompok hutan register ya. Zaman dijajah Belanda ya. Zaman dahulu. Memang ini kan warisan dari zaman kolonial ya. Jadi tapi kita juga patut bersyukur ya. Patut bersyukur dalam satu sisi kenapa kemudian ada pembentukan Taman Nasional kawasan konservasi zaman Belanda, karena seperti kita ketahui benteng terakhir kawasan konservasi atau hutan konservasi atau kawasan lindung itu ada di kawasan konservasi kita. Iya, karena kan ya kita tahu kan sudah banyak kerusakan yang di luar ya. Nah, kemudian itu tahun 82 itu ada sebagai calon TN itu ada pernyataan Mentan. Kemudian di tahun 96, kemudian di tahun 99 itu ada SK penetapan kawasan TNK seluas 1,37 juta hektar. Dan terakhir di 2017 ada SK Dirjen tentang review zonasi Taman Nasional. Nah, fungsi Taman Nasional sendiri kita ada 3 fungsi ya. Berarti ada fungsi perlindungan, kemudian fungsi pengawetan dan fungsi pemanfaatan. Ada 3 fungsi di Taman Nasional itu. Nah, 3 fungsi kawasan ini di kawasan Taman Nasional kenapa harus dilestarikan? Kalau di Taman Nasional Kerinci Seblat sendiri, kami sebagai mandat pengelolaan kami itu ada mengelestarikan harimau Sumatera, kemudian gajah Sumatera, kemudian rangkong, kemudian juga ada bunga raplesia sama bunga bangkai. Nah, ini mandat pengelolaan kawasan konservasi. Tapi di luar itu juga banyak yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tapi awalnya kita sebagai ditunjuk untuk melestarikan satwa kuncinya itu. Ya. Kalau bicara konservasi pelestarian, kalau harimau sama gajah kan itu sudah sangat umum ya, Pak. Jadi ada nggak hewan selain harimau sama gajah yang statusnya itu dilindungi di kawasan konservasi kita? Iya, banyak ya. Banyak, kita ada rangkong, kemudian juga ada ungko, kemudian kita juga masih menemukan tapir. Jadi ada beberapa satwa kita yang ada di dalam lingkup Taman Nasional Kerinci Seblat ini yang hasil dari pengamatan kami. Jadi tidak hanya satwa yang kunci tadi. Dan ironisnya sekarang
satwa-satwa tersebut sudah dari pengamatan kami sudah agak mulai berkurang ya. Nah, ini akibat dari adanya perburuan liar, kemudian juga adanya rusaknya habitat mereka ya. Dan seperti kita ketahui dulu, kalau mungkin Mas Anda dan Mas Fori pernah mendengar ada badak Sumatera di TNKS. Tapi sekarang sejak serius ada badak? Iya, dulu saya baru tahu nih. Iya, dulu ada badak. Bahkan di Polda Bengkulu itu lambangnya itu badak Sumatera itu, lambang Polda Bengkulu itu. Tapi di TNKS sendiri menurut data yang saya baca itu terakhir teridentifikasi tahun 2007. Itu terakhir. Dan sekarang belum ada pengecekan. Belum diketemukan lagi badak Sumatera itu. Terakhir badak Sumatera ada di itu ada di TN di Waikambas ya, ada Suakarino di situ di sana. Kemudian di Ujung Kulon juga masih ada badak juga. Tapi kalau di TNKS dari data terakhir belum ada dipertemukan lagi. Iya, itu Mas. Oke. Mau nanya nih Pak Harno, agak ekstrim gitu ya? Iya. Karena kita tahu nih di Kerinci itu kan ada satwa yang dinamakan dengan orang pendek atau uha panda. Tahu nggak? Orang pendek? Iya, ada. Itu nggak tahu. Katanya itu mitos atau fakta kita nggak tahu. Lebih ke apa ya? Lebih ke mistis gitu katanya. Iya. Orang pendek ya. Nggak tahu benar atau enggak ya. Jadi itu belum ditemukan nggak sama TNKS gitu? Kalau selama saya sejak Mei di sini, saya belum pernah mendengar itu ya, yang orang pendek itu. Walaupun rumor-rumor saya pernah mendengar di siaran TV itu ada ke teman-teman kalau naik gunung gitu kan, katanya ketemu itu. Tapi secara physically saya belum pernah. Katanya orang pendek itu kecil, ukuran 50 cm, terus jalannya kebalik gitu-gitu. Saya belum pernah mendengar itu atau melihat itu, walaupun beberapa di obrolan di warung kopi. Iya, obrolan warung kopi ada itu. Tapi kalau kemudian secara saintifik di dokumen-dokumen yang pernah saya baca, baik di buku-buku yang terkait dengan TNKS, saya belum pernah lihat ada foto atau kemudian bukti fisik itu. Ya, Itu Mas Fori. Siap. Anda ada yang mau ditanyain lagi? Ya. Ini mungkin kalau strategi dari TNKS sendiri nih Pak Harno dalam kita mengkonservasikan atau menjaga populasi ikon pada utama kita ya, harimau ya Pak ya. Iya. Jadi strategi dari TNKS itu sendiri itu seperti apa ya Pak untuk membantu satwa yang satu ini itu tetap bertahan? Iya, jadi dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kami itu terkait dengan satwa yang ada di TNKS, kami ada beberapa strategi. Dan yang perlu dicatat Mas Fori sama Mas Nanda bahwa konservasi itu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa berdiri di sendiri. Jadi kami selaku pengelola TNKS yang diberi amanat oleh Undang-Undang 590 untuk mengelola TNKS, karena TNKS sendiri perlu diketahui bahwa kita tidak hanya dinilai oleh nasional, kita juga dinilai secara internasional. Jadi Taman Nasional Kerinci Sebelah itu bagian dari World Heritage Site ya, jadi warisan dunia. Warisan dunia itu dalam klaster klaster Sumatera Tropical Rainforest atau TRHS. Itu ada 3, Taman Nasional Gunung Losor, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Kerinci Sebelah. Itu sejak 2004 kami ditetapkan sebagai World Heritage Cluster TRHS. Kemudian kami juga sejak 2003 masuk dalam ASEAN Heritage Park. Kemudian kita juga sebagai Tiger Conservation Landscape level 1. Itu secara internasional kita bagian dari itu. Kemudian secara
nasional, kita sebagai kawasan pelestarian alam ya, menurut Undang-Undang 590, di TNKS juga sebagai kawasan strategis nasional, sebagai kawasan lingkungan hidup menurut Undang-Undang 26 2007, dan juga kita juga sebagai kawasan strategi pariwisata nasional. Nah, dari berbagai label yang menempel di baju TNKS ini, kami tentunya berusaha sangat keras untuk menjaga semua itu, karena bagaimanapun keberadaan TNKS dipantau secara luas, secara internasional. Nah, kemudian apa yang tadi pertanyaan Mas Nanda, apa yang dilakukan untuk menjaga pelestarian flora fauna yang ada di dalam kawasan kami? Ya, kami ada tugas memonitoring populasi harimau Sumatera dan satwa mangsanya. Kami ada beberapa kegiatan baik yang di kantor balai maupun yang di bidang, kita melakukan kegiatan monitoring populasi harimau. Karena bagaimanapun harimau dengan daya jelajahnya yang sangat luas, itu juga memerlukan satwa mangsa. Jadi kemarin kejadian ini waktu kami bertugas di BKSDA Bengkulu, ada namanya dulu wabah flu babi ya, kalau tidak. Ya, babi yang mati. Nah, itu kan kemudian menyebabkan satwa mangsa dari harimau kan berkurang. Jadi akibatnya apa? Mereka keluar kampung, mereka turun ke kampung, memangsa ternak mereka. Nah, ini yang kemudian menjadikan konflik antara masyarakat dengan harimau Sumatera. Nah, kemudian makanya kami juga sekarang memonitoring itu. Yang kedua, kemudian kita melakukan patroli ya, patroli pengamanan, pencegahan tindak pidana kehutanan. Jadi kami memiliki kurang lebih 120 orang polut yang tersebar di seluruh kawasan TNKS di 4 provinsi ini, dibantu oleh masyarakat mitra polut. Kami bahu-membahu menjaga kawasan kami yang 1,3 juta hektar itu. Persoalannya tidak mudah karena memang dari 1,3 juta hektar ada 127 ribuan hektar ya, atau sekitar 9% dari kawasan kami yang sudah mulai terbuka dalam artian masyarakat sudah mulai mendesak masuk untuk open area. Ini menjadi problem yang tersendiri bagi kami. Tapi alhamdulillah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (OJK) sudah ada solusi untuk kepada area-area yang terbangun ini. Masyarakat didata, sekarang sedang dalam proses pendataan ya, masyarakat didata, sudah kami data, kemudian tim dari pusat sudah ada verifikasi, ini sedang berjalan, sehingga keberadaan masyarakat itu yang telah melakukan kegiatan di dalam kawasan konservasi sebelum OJK berlaku November 2020 itu bisa didata. Mereka dengan kategori mereka menggantungkan hidupnya ke dalam kawasan, kemudian juga mereka sejak lama melakukan itu, dan dari masyarakat setempat. Nah, ini sedang didata. Nah, ini juga merupakan hal yang serius untuk kami atasi, karena bagaimanapun ketika luas lahan yang terbuka semakin lebar, otomatis flora fauna itu akan terganggu. Betul. Nah, ekosistemnya ya, Pak. Iya. Kemudian upaya yang berikutnya adalah penanganan konflik satwa liar dengan manusia. Beberapa saat yang lalu di Bungo ya, ada gajah juga ditemukan mati. Meskipun ada dugaan karena ada musibah banjir ya, banjir, kemudian hanyut. Tapi kemudian tim dari BKSDA Jambi dengan tim TNKS dan masyarakat datang ke sana, gadingnya ada yang terpotong. Nah, berarti otomatis kan ada pemburuan, ada dugaan pemburuan. Gitu. Nah, ini kan menjadi hal yang menjadi kepedulian kami juga, menjadi keperhatian kami. Juga beberapa saat lalu mungkin Mas Fahri dan Mas Nanda pernah dengar ada Polres Kerinci menangkap pedagang atau untuk kulit harimau. Sudah ada kemarin, sudah masuk ke pengadilan,
sudah vonis. Kejadiannya baru-baru ini atau tahun lalu ya, tahun lalu. Tahun Jadi lalu ya? tahun lalu yang bersangkutan ada laporan dari masyarakat dan Polres Kerinci dengan sigap menangkap tangan dengan barang bukti kulit. Nah ini kan operasi tangkap tangan. Itu menimbulkan keprihatinan bagi kami ya. Iya. Di satu sisi kami mati-matian menjaga populasinya agar tidak turun, tapi di satu sisi oknum masyarakat memperjualbelikan itu, dan ini yang terus kami himbau kepada masyarakat. Jadi kami sudah tampil 2 kali di RRI ya, RRI Sungai Penuh terkait dengan penyadartawan konservasi ini. Kemudian juga kita melakukan penyelamatan, pelepas liaran dan rehabilitasi ya. Beberapa saat yang lalu ada 2 harimau ya, 2 harimau yang dari luar TNKS, karena habitat terbaik di TNKS adalah untuk habitat harimau, dilepas liarkan di sini. Iya. Itu kan kami lakukan kajian, dibantu beberapa NGO untuk melakukan kajian, sampailah mereka bisa melepas liarkan harimau di sini. Kemudian juga penyadartawan masyarakat. Dengan berbagai metode, kami beberapa kali ikut pameran, kita juga melakukan visit to school, kemudian juga ini baru nih berjalan, ada adik-adik dari SMK Kehutanan Pekanbaru melakukan magang mandiri di sini ya, magang mandiri PKL di sini, itu sebagai bagian penyadartawan masyarakat. Kami juga ada dari Universitas Bengkulu kemarin dalam rangka programnya Mas Menteri Kampus Merdeka Belajar, mereka selama hampir 4 bulan ya, hampir 4 bulan mereka berada di sini menyatu dengan kami. Ada 7 orang kemarin, 3 mahasiswa, 4 mahasiswi, 4 bulan menyatu dengan kami. Mereka melakukan kegiatan berbarengan dengan kami. Kemudian juga teman-teman dari Universitas Jambi juga beberapa kali melakukan penelitian ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan nilai ekonomi kawasan. Nah, ekonomi kawasan kita punya hasil hutan bukan kayu ya, hasil hutan bukan kayu yang kalau dengan metode kemitraan konservasi itu bisa dipungut oleh masyarakat. Jadi salah satu contohnya di Bengkulu, di bidang 3 Bengkulu ada kawasan Madapi namanya. Itu ada getah pinus ya, getah pinus yang itu kegiatan reboisasi zaman Pak Harto dulu dengan pinus, dan masyarakat dengan melalui pola kerjasama mereka bisa memanen atau menyadap getah pinus tersebut. Nah ini kan salah satu untuk peningkatan nilai ekonomi kawasan ya. Iya betul. Kemudian juga ada kelompok wanita di sana juga, mereka unji ya, kalau bahasa lokalnya unji, mereka memanfaatkan itu. Nah, kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, kami selain orang kan melihatnya Taman Nasional isinya melarang gitu kan. Padahal pemberdayaan masyarakat kita juga memberikan bantuan. Contoh larangannya gimana, Pak? Ya, kalau kan kami kan bilang dilarang menebang, dilarang berburu, dilarang melakukan pertanian di dalam kawasan dan lain-lain. Padahal kami juga memberikan juga pemberdayaan masyarakat. Kami ada beberapa bantuan. Satu kelompok itu kita memberikan 50 juta ya. Ada 50 juta rupiah untuk kelompok masyarakat untuk melakukan usaha ekonomi produktif. Jadi kemarin kami meninjau di Air Liki Baru itu di Merangin, mereka diberi bantuan ini alat pengolah kopi. Dan juga ada yang usaha ternak, ada untuk usaha sablon. Nah, itu salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga ada pemanfaatan jasa lingkungan. Jasa lingkungan, ada beberapa tempat wisata yang ada di dalam kawasan seperti Gunung Kerinci. Kemudian ada Danau Kaco, kemudian ada beberapa air terjun yang ada di dalam kawasan. Rawabento juga, Gunung Tujuh juga, kemudian juga di Masure juga ada. Nah, ini kami kawasan destinasi wisata kami dibuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang banyak. Jadi
wisata yang ada di dalam kawasan Taman Nasional ini menjadi pengungkit untuk ekonomi masyarakat. Porternya ada, kemudian penginapan ada, kemudian jasa apa namanya untuk transportasi ada. Jadi dengan adanya wisata itu memberi manfaat juga kepada masyarakat. Kemudian juga kami juga secara internal melakukan penyusunan database spesies prioritas ya. Tadi ada harimau, ada gajah, kemudian ada bunga bangkai, ada rangkong, ada raplesia. Kalau beruang madu itu dilindungi? Iya, beruang madu juga dilindungi ya. Itu yang dilakukan oleh kami. Kami juga Mas Wari sama Mas Nanda, kami juga menggunakan teknologi ya. Kami memiliki drone. Ini memiliki beberapa drone, bahkan kemarin alhamdulillah kami diberi bantuan lagi satu drone dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu bisa untuk memantau tutupan lahan. Ada kamera trap juga. Kamera trap juga iya, kami ada kamera trap juga untuk memantau pergerakan satwa ataupun kadang manusia. Manusia yang berdekat. Kita juga punya ada smart patrol ya untuk penyitaan data terintegrasi. Dan kita punya Sikeris ya, ada Sikeris. Sikeris itu apa? Nah itu aplikasi Sikeris itu fungsinya untuk database kita. Jadi itu nanti teman-teman ketika berpatroli di lapangan kemudian menginput datanya bisa terlaporkan, kami di Bali bisa memantau. Oh, teman-teman patrolinya di sini, yang ditemui ini, yang dijumpai ini. Kemudian mereka mengirim foto juga kan. Kemudian juga kita juga sedang mengusahakan ini apa namanya untuk karcis online ya. Jadi memang di TNKS sendiri untuk karcis masuk ke kawasan wisata belum online ya, masih offline. Jadi kami sedang mengusahakan untuk online untuk pendaftarannya itu. Kemudian juga pelayanan Simaksi. Sebenarnya kita juga ada Simaksi online ya, surat izin masuk kawasan konservasi secara online. Namun sepertinya selama saya di sini mereka nampaknya lebih suka bertatap muka dengan kami langsung. Jadi ya kami sudah menyediakan fasilitas kalau kemudian masyarakat pengen langsung datang ke sini ya kami welcome saja gitu. Ini boleh. Ingin bertanya, mungkin ini agak di pinggir jurang nih Pak. Jadi saya sendiri kan aktif di dunia hewan aktif Pak. Jadi banyak juga teman-teman nih Pak. Teman-teman banyak juga sih yang saya lihat Pak, itu banyak sekali itu menjual hewan statusnya dilindungi. Jadi dari TNKS sendiri itu bagaimana Pak, dan mereka juga memiliki alasan yang bagus itu seperti ini Pak. Daripada hewannya harus diburu sama orang yang diambil kulitnya, mending saya rawat, hewannya terawat dan hewannya tetap hidup. Iya. Dan hewannya terawat, memang terawat. Jadi itu dari pihak TNKS sendiri itu bagaimana sih Pak? Iya tadi kan kembali ke tadi tugas pokok dan fungsi tadi ya, ketika flora dan fauna itu ada di dalam kawasan konservasi itu Taman Nasional. Tanggung jawabnya. Kemudian ketika itu sudah di luar itu kawan-kawan BKSDA. Nah terkait dengan itu pernah kejadian di Bengkulu itu ada buaya. Buaya itu ada konflik menyerang masyarakat, bahkan sampai ada yang terbunuh itu di Muku-Muku. Nah, ada tercetus ide dari pemerintah daerah, Pak, bagaimana kalau buaya itu kita tangkarkan? Nah, kalau penangkaran buaya itu sebagai hewan yang dilindungi, itu penangkaran bisa kalau ada kuotanya, ada kuota tangkapnya. Akhirnya kami mengusahakan itu, kami sebagai pemerintah saat itu di BKSDA Bengkulu bahwa ini mungkin salah satu solusi ya, masyarakat ingin menangkarkan buaya sehingga mereka bisa mengambil indukan dari alam, karena rentan untuk dibunuh memang buaya itu, ada rentan konflik. Nah akhirnya kan kami mengusulkan ada 5 kuota untuk indukan buaya. Silahkan diambil 5 buaya untuk indukan, tapi ternyata apa? Pak, saya nggak jadi. Kenapa?
terlalu mahal biayanya untuk penangkaran buaya itu terlalu mahal. Nah, ini menunjukkan apa bahwa masyarakat ingin melakukan inovatif, kami memfasilitasi, tapi ternyata ada kendala itu. Nah, sama dengan tempat jenengan tadi, ketika masyarakat boleh nggak Pak saya memelihara harimau? Ya kalau statusnya jenengan sebagai lembaga konservasi, silakan. Tapi kayak ini Pak, kayak sudah berutang. Kayak orang Dubai. Orang Dubai kan biasanya kan apa ya? Singa, harimau itu kan di pantai-pantai gitu kan, mereka melihara harimau. Kalau di sini boleh nggak Pak? Ya kalau secara pribadi ya tidak bisa. Tapi kalau kemudian secara kelembagaan, kemudian ada aturan yang dibuat oleh pemerintah dilalui, kemudian ada lembaga khusus atau lembaga konservasi, itu boleh-boleh saja kan gitu, asal memenuhi, karena memang tidak mudah dan tidak murah ya membentuk lembaga konservasi, karena memang pengawasan kami dari KLHK ketika akan berdiri sebuah lembaga konservasi itu sangat ketat sekali. Ada lahannya ada berapa, ada dokternya ada berapa, ada kipernya ada berapa, sarprennya, dan itu tidak murah gitu loh. Jadi silahkan sebenarnya bisa. Nah, terkait dengan yang tadi masyarakat yang memelihara hewan yang dilindungi, selama ini jika ada informasi tersebut biasanya kami sampaikan ke kawan-kawan BKSDA ya, ke kawan-kawan BKSDA. Ada kemudian juga kita dengan Polres juga punya hubungan yang baik. Teman-teman Polres mereka sering melakukan cyber patrol karena memang unggahan-unggahan di Facebook atau di Instagram kan mereka dijual. Nah, teknologi kawan-kawan Polres itu kan sudah mempunyai teknologi ke sana. Jadi mereka bisa memancing untuk keluar gitu kan, kemudian tertangkap tangan. Seperti yang harimau itu mungkin mereka berawal dari cyber patrol mungkin ya. Nah, ini salah satu keunggulan mereka. Jadi kalau terkait dengan nanti kami memang sarankan untuk janganlah, karena mereka kan hidupnya tidak ada di dalam lingkungan rumah ya, tapi di hutannya. Perkara kemudian ada juga kejadian tadi kan, ada gajah mati, kemudian ada yang mati, itu kan memang kita tidak menutup mata itu terjadi, tapi bukan berarti kemudian daripada mati di hutan mending saya pelihara di kalau dipelihara aja lah yang sudah biasa lah, kucing atau yang lain kan banyak lah. Kalau yang itu saya pikir nggak pas kalau dipelihara oleh masyarakat. Tapi ada nggak sih kucing hutan itu yang belang-belangnya kayak harimau ya? Di sini ada. Kucing hutan ada ya, itu kan termasuk yang boleh dipelihara. Itu karena dilindungi ya. Dilindungi nggak bisa. Tidak bisa. Gitu Mas. Mau nanya Pak, sejauh ini kita kan bicara apa tadi? Beberapa hewan yang dilindungi dan terancam punah. Sudah disebutkan juga kan, ada harimau, gajah, terus juga dan lain-lain. Ya, yang Bapak sebutkan tadi. Nah, solusinya gimana nih Pak? Untuk mencegah kepunahan memang mereka harapkan mereka secara alami berkembang biak ya. Itu ada dua faktor saya melihat, bahwa yang faktor pertama adalah faktor habitatnya. Ketika habitatnya mereka bisa terjaga, kayak sekarang kan gajah kenapa keluar? Kadang karena habitatnya diganggu. Menjadi sawit gitu kan? Atau menjadi yang lainnya. Ini kan seperti yang viral beberapa saat itu ada dokter hewan kalau tidak salah, itu yang viral di masyarakat di medsos, bahwa saat itu dia mengatakan kenapa gajah ini kemudian bergerak ke sini, karena memang dia habitatnya di situ. Ya kan pernah viral itu kan. Jadi kalau kemudian di situ loh ada sawit, ada ruko, ada pondok, mereka nggak tahu dulu kan, mereka mutarnya di situ kan. Karena habitatnya di sana. Ya, habitatnya di sana. Kalau kemudian itu terpaksa menginjak masyarakat yang sedang tidur di kebunnya, bukan salah gajahnya gitu. Tapi kalau kemudian salah benar, kita kan nanti jadi
hadap-hadapan terus dengan masyarakat kan. Nah, ya makanya kan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di dalam kawasan ya untuk lebih berhati-hati lah. Oke lah sekarang kita ada undang-undang Cipta Kerja itu mereka bisa diakomodir dengan berbagai regulasi. Tapi ketika kemudian itu sebagai area jalur gajah ya mohon mereka berhati-hati atau mereka menyadap karet tidak sendirian berdua. Kan kadang-kadang kan diintai oleh beruang atau harimau. Nah ini salah satu penjagaan saja kan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya yang meningkatnya kelestarian itu dari perburuan. Dari perburuan satwa liar tadi sudah saya sebutkan ada beberapa kasus pengambilan gading maupun pengambilan kulit harimau. Iya, anak harimau juga. Kalau dulu kami di Bengkulu ada jerat banyak dulu ya. Sebenarnya itu jeratnya untuk menjerat babi, tapi yang lewatnya harimau, kenanya harimau kan gitu. Ada beberapa harimau juga yang terpaksa kena amputasi karena kena jerat kan. Nah ini juga penyadartahuan kepada masyarakat, terutama generasi muda lewat seperti ini kan juga media seperti ini juga kita juga punya Instagram. Punya Facebook, kita lakukan terus untuk penyadartahuan. Tapi kadang yang bikin susah itu kan ekonomi itu kan ada supply and demand. Ketika ada permintaan, nah ini sih yang sebenarnya supply-nya sudah aman ada di dalam sana. Ketika ada demand, terpaksa ada yang mencari gitu. Ini juga yang mencari itu kan saya pikir bukan orang yang miskin lah. Karena untuk saya dengar kemarin sekitar hampir 30 juta ya kulit harimau itu. Kan tidak mungkin orang miskin membeli kulit harimau. Pastilah orang-orang besar gitu orang kaya, orang kaya. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kami orang-orang yang harusnya memberi contoh, memberi teladan, tapi mereka malah melakukan penampungan untuk sekedar koleksi sebenarnya itu kan untuk kesenangan pribadi, kepuasan sendiri. Bisa melihat ada harimau di rumahnya. Nah ini kan, walaupun dalam sudah mati ya, untuk offsetan. Nah ini juga mudah-mudahan harus saling saling mengingatkan masyarakat yang memburu juga kami ingatkan. Kemudian masyarakat yang oknum, yang penadah itu juga mudah-mudahan juga mereka semakin sadar. Ya kayak di Papua itu kan ada yang pakai itu kan, yang dari burung kasuari itu kan. Nah, untuk acara adat. Nah, sekarang sudah ada imitasinya. Jadi mereka tidak pakai dari burung jadi itu. Sakralnya adat itu adat yang di Papua motong. Makanya kayak gitu kan, yang itu kan bisa digantikan imitasi yang untuk aksesoris. Nah, makanya tidak harus yang aslinya kan gitu. Mungkin zaman dulu habitatnya udah banyak nih. Ya, dulu mungkin masih banyak kan, populasi masih banyak, masyarakat juga belum banyak, jadi masih diambil satu dua mungkin masih nggak kerasa lah. Sekarang kan masyarakat makin banyak, habitatnya makin rusak, kemudian satwanya juga mungkin berkurang. Ada lagi Nanda yang mau ditanyain? Lanjut ya. Oke, kita bicara ini tadi Pak. Kalau dari Fori sih melihatnya seperti ini. Bapak juga memberitahukan ke kita semua teman-teman biar Farm Podcast yang menonton juga ada supply dan demand yang bisa terjadi pemburuan ilegal gini tadi. Nah, yang mau saya tanyakan itu kenapa nggak di sini dibuatlah suatu penangkaran jatuhnya semacam kayak di Bukit Tinggi. Tunggu saya lupa. Kebun binatang gitu. Iya, kayak kebun binatang. Nah, di kebun binatang ini kan di satu sisi kita menampung hewan-hewan yang terancam punah tadi, dan yang kedua bisa sarana edukasi, dan yang ketiga perputaran ekonomi. Nah, menurut pandangan dari Pak Harno gimana, Pak? Iya, saya sepakat bahwa upaya-upaya itu namanya upaya ex situ ya. Jadi kita ada in situ, ada ex situ. In situ itu upaya pelestarian satwa di dalam kawasan, di kawasan BKSD maupun di kawasan Taman Nasional itu kan pelestarian di dalam kawasan ya. Ada pelestarian ex situ, ada di luar kawasan.
Nah, salah satunya adalah kebun binatang itu ada yang tadi saya sebutkan sebagai salah satu lembaga konservasi. Nah, kebun binatang. Nah, di kebun binatang sendiri kan mereka bisa mendapatkan hewan yang dilindungi dengan prosedur bisa penitipan, bisa pertukaran, kemudian juga itu bisa dari hasil penangkaran. Jadi kalau kemudian induk mereka kawin gitu ya, kemudian ada anak yang namanya F1, ada anak lagi F2. Nah, itu sudah bisa untuk dikomersilkan setelah F2-nya itu. Bukan F3. Iya, maksudnya setelah F2. Oh, F3. Iya, setelah F2 itu bisa dikomersilkan. Apa F1, F2, F3 ini? Keturunan. Jadi keturunan. bapak sama emak nikah, kemudian punya anak nikah punya anak lagi. Itu bisa kemudian untuk dikomersilkan. Ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan kebun binatang tadi, memang kalau di Kerinci belum ada sepertinya ya. Itu tadi, tapi kembali tadi itu tidak murah ini tuh. Iya betul. Ya, betul. Tidak murah karena lahan harus luas, kemudian sarpras juga harus sangat memadai, safety-nya. Apalagi kemarin untuk perolehan satwa itu kan juga tidak mudah, apalagi untuk satwa yang dilindungi ya. Betul. Ada berbagai metode untuk bisa memperoleh satwa, apalagi itu satwa untuk diperagakan. Itu kan kalau di kebun binatang kan satwa untuk diperagakan kan. Nah, ini kan ada prosedur lagi yang harus dilewati. Tapi kalau itu sebagai salah satu alternatif agar masyarakat melihat hewan yang dilindungi tidak harus masuk ke dalam hutan atau bahkan membunuh atau menangkap, bisa di luar kawasan, itu bisa sebagai salah satu solusi. Mungkin dari sini ada yang tergerak membangun di Sungai Penuh atau di Kerinci itu kebun binatang mini gitu kan. Karena menurutku gini Pak. Saya sendiri itu tertarik Pak. Iya kebun binatang. Karena menurutku gini Pak, kita bicara wisata yang dari Kerinci dan Sungai Penuh ya. Menurut saya nih, saya sudah mengundang beberapa pejabat-pejabat yang dari Kerinci dan Sungai Penuh juga di Biar Farm Podcast gitu kan. Jadi melihat jangka panjangnya ini kan jatuhnya investasi ya. Investasi. Jangan beranggapan ini sebagai cost biaya, tapi ini beranggapan ini sebagai investasi gitu kan. Jadi di satu sisi kita melindungi satwa-satwa yang punah, dan di sisi lain kita meningkatkan ekonomi agar apa? PAD tadi, PAD bisa bertambah dari sisi taman kebun binatang. Dari sisi kebun binatang, bukan hanya wisata-wisata aja. Apalagi di Sungai Penuh cuma ada satu wisata, yaitu ya kita tahu Bukit Kayangan gitu kan. Wisata alam, wisata swasta banyak kayak di contohnya yang ada di perbatasan itu. Depati gitu kan. Sekarang promosi di sini teman-teman gitu kan. Dan juga cuma itu doang di Sungai Penuh. Kalau di Kerinci ya banyak gitu. Dan masuk kawasan TNKS juga kan. Tapi dengan ini mungkin salah satu alternatif ya. Dan memberikan dampak ekonomi, dampak pendidikan untuk anak-anak usia dini gitu kan, agar tahu ini harimau nih. Semoga aja kalau sananya ada. Kalau sananya udah nggak ada, mereka nggak tahu, anak-anak yang kecil juga nggak tahu, ini harimau loh. Harimau Sumatera bentuknya gimana sih? Gajah Sumatera bentuknya gimana sih? Ya gitu kira-kira. Iya, memang itu memang ide yang brilian ya, tapi memang karena tadi tidak semudah itu dan tidak semurah itu, jadi memang harus diperlukan dalam bentuk orang gila gitu. orang karena memang kalau kemudian yang bersangkutan mempunyai uang kemudian diinvestasikan untuk ke kebun binatang, itu investasi yang jangka panjang itu kan. Kan mereka berharap dari karcis masuk gitu kan, atau dari sarpras yang ada, itu kan break even point-nya sangat lama. Jadi saya melihat ada salah satu kebun binatang itu di Lampung itu, mereka punya kebun binatang, tapi ada kemudian mereka sarpas pendukungnya ini ada waterboom. Jadi kadang-kadang malah waterboomnya itu yang banyak perputaran namanya lebih banyak. Jadi pemancing aja. Nah ini kan saya pikir memang diperlukan orang-orang yang orang-orang gila tadi karena investasinya pasti sangat besar, dan itu break even point-nya kemungkinan
agak lama ya untuk kembali modalnya. Tapi itu tadi kembali kepada pemikiran bahwa itu untuk upaya pelestarian yang di ex situ di luar kawasan, juga secara filosofi untuk mendidik masyarakat biar mereka lebih paham adanya flora fauna yang dilindungi di Kerinci atau di Sumatera ini, itu juga luar biasa idenya. Namun ya, itu tadi kembali kepada dukungan permodalan tadi ya. Iya, oke. Menarik teman-teman biar paham podcast. Iya. Itu. Ya, lanjut ya Pak. Iya. Tadi kita bicara, ini kan jatuhnya kebun binatang ini bisa dikatakan rancangan jangka panjang ya. Nah, mungkin bisa diceritain ke teman-teman biar paham podcast juga Bang. Rencana jangka pendek dan pendek, menengah dan panjangnya dari TNKS ini apa? Mungkin bisa diceritain. Ya, kalau untuk pelestarian satwa, kami secara rutin, ini yang pekerjaan kami yang kami lakukan secara rutin untuk pelestarian satwa itu adalah tadi yang kita melakukan monitoring, kemudian juga melakukan patroli, kemudian juga kita melakukan kajian habitat. Nah, kemudian jangka pendeknya juga kita melakukan penyadaran kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, arti pentingnya keberadaan flora fauna itu kan. Kemudian jangka panjangnya kita juga berharap dukungan dari masyarakat, kemudian dukungan dari NGO. Seperti saya katakan bahwa konservasi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada elemen-elemen harus ada yang mendukung. Iya, jadi kita juga kawan-kawan FFI juga ikut membantu kami dalam membantu di dalam menjaga kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini. Nah, itu juga jangka panjangnya seperti itu kami terus melakukan itu, karena sejak tahun penetapan dari awal tadi 1921 ya, itu sejak awal adanya Taman Nasional ini kan itu sudah sangat lama sekali kan keberadaan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini. Nah, upaya-upaya konservasi itu kan terus-menerus secara kontinu, dan dari sisi pendanaan kan butuh dana yang sangat besar. Dan yang sering menjadi pertanyaan itu kan, apa sih kontribusi Taman Nasional Kerinci Sebelat terhadap pemerintah daerah, terhadap pemerintah pusat gitu kan. Nah, kalau kemudian dihitung dari uang yang didapat tadi kan, ada kebun binatang berdiri, ada kaca masuk dijual. Jadi udah kehitung nih, dulu modalnya untuk membuat ini 10 juta, kaca masuk sudah masuk sekian juta. Nah, itu masuk nih break even point-nya. Tapi kalau kemudian Taman Nasional diartikan sebagai sebuah kebun binatang, apa yang digelontorkan untuk menjaga itu kemudian juga seimbang dengan masukan, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibandingkan seperti itu, karena memang upaya-upaya konservasi itu kan ada manfaat yang langsung, ada manfaat yang tidak langsung. Kayak seperti karbon sekarang menjadi isu yang sangat menarik. Karbon kami di kawasan konservasi, memang karbon kami kan sudah stuck ya, karena memang kami sudah kawasan-kawasan sudah terbentuk. Itu kan nilai karbon di 2024 ini dari teman-teman dari BCF sedang melakukan kajian berapa sih nilai karbon yang ada di Provinsi Jambi. Ini kita berbicara Provinsi Jambi ya, ada Taman Nasional Kerinci Sebelat, ada Taman Nasional Bukit 12, ada BKSDA Jambi. Kemudian juga ada Dinas Kehutanan, ada BPDAS juga. Ini sedang dihitung potensi karbon yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ketika potensi karbon itu sudah ada, itu nanti akan dinilai, ada perdagangan karbon. Ini adalah salah satu bentuk nilai tidak langsung kawasan konservasi. Ada nilai karbon yang ada di dalam kawasan konservasi. Nah, kemudian dari anggaran perdagangan karbon yang di Provinsi Jambi yang saya dengar di 2024 ini 80% itu nanti akan dikelola oleh pemerintah Provinsi Jambi. 20% ke kawasan konservasi yang tadi TNKS, TN Bukit 12, BKSDA Jambi. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan kawasan konservasi itu juga mendukung untuk nilai-nilai tadi pendanaan dari karbon. Ini yang kadang tidak
begitu disadari Iya, ketika betul. ketika apa sih manfaatnya itu tadi. Kalau kemudian dibandingkan dengan saya ngeluarkan 10 juta, karcis masuk berapa, itu baru break even point, ya nggak bisa seperti itu gitu Ya kan. kadang deal-dealan BEP-nya itu tadi ya, break even point. Betul. Berarti kan antara investor dan juga si ya pengelolanya juga dari Betul. TNKS juga harus diperhitungkan. Betul. Itu yang Iya. yang harus disadari manfaatnya. Kemudian juga jasa lingkungan. Ini kebetulan nih, mohon maaf sedang ada musibah banjir gitu kan. Iya. Sedang ada musibah banjir. Jadi dari data yang ada di kami, kawasan TNKS ini sekarang sudah terbuka itu sekitar 127.000 hektar. Itu sudah terbuka kawasan kami. Jadi masyarakat sudah melakukan kegiatan di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Nah, itu dari 2018 kami sampai 2022 dari data yang ada, kami baru bisa merehabilitasi itu baru 5.700 hektar dari 127.000 hektar itu. Ya, kami sudah banyak investasi yang kami masukkan untuk melakukan pemulihan ekosistem penanaman, kemudian juga peremajaan juga untuk fungsi-fungsi untuk rehabilitasi. Tapi sepertinya memang tidak bisa cepat karena kan saking luasnya yang terbuka. Nah, ini kan ketika hutan dengan tumbuhan primernya, tumbuhan kayunya itu ada hujan bisa menahan air biar tidak terlalu cepat turun. Sekarang terbuka gitu kan, terbuka kemudian sehingga terjadi banjir. Iya. Ya, turun ada menjadi ladang, itu kan fungsi penahan air itu tadi tidak ada, langsung bablas. Jadi saya kemarin juga kami melihat ada di kami ada sekitar 10 orang ya pegawai TNKS yang terkena dampak banjir. Kami kemarin juga mendatangi mereka satu-satu ya. Jadi ada yang sepinggang, ada yang selutut, air masuk, kemudian juga ada yang lumpur. Masya Allah. Jadi ini kebetulan yang ada juga beberapa karyawan yang kami kunjungi itu beliau pensiunan TNKS. Baru 25 tahun baru ini Pak yang sebesar ini. Ya, karena beliau membandingkan dulu, karena mereka senior ya, sudah 5 tahun lalu pensiun, berarti umurnya sudah 65 tahun. Ya. Dulu, mereka bilang dulu Pak, kami tengok di atas itu masih bagus. Nah, sekarang sudah mulai berkurang. Apalagi data kami ada 127.000 hektar kawasan TNKS. Memang secara yang gundul ya. Yang gundul. Secara luas, itu kan cuma 9% dari 1,3 juta hektar kawasan TNKS. Tapi kan dampaknya kemarin Pak Dandim, Pak Letkol Andi sempat melihat di Gunung Kerinci ya kan. Beliau mengatakan berseloroh kami, Pak, itu singkapan roknya Gunung Kerinci semakin naik loh Pak. Nanti auratnya makin terlihat loh Pak. Nah, jadi kan wah ini saya juga melihat iya. Akhirnya kemarin kami mencoba untuk membuat jalur ini ya, jalur yang sabuk hijau. Nah, green belt namanya. Kami nanti jadi kemarin sudah kami petakan dari titik terakhir yang dirambah oleh masyarakat, nanti akan kita tandai, kita akan tanami pohon kayu gitu kan. Nah, jadi dari tanaman itu sepanjang itu kita tanami, masyarakat sudah tidak boleh lagi naik. Mereka beraktivitas di luar itu, namun dengan skema undang-undang CK tadi ya, mereka. Nah, ini sedang kami usahakan. BPDAS sangat membantu. BPDAS sangat membantu untuk penyediaan bibitnya. Kemudian masyarakat juga kami sosialisasikan seandainya itu dilakukan seperti apa. Kelompok tani hutan yang ada di kami dari data itu ada 39 kelompok tani per tahun ya yang dibentuk. Ada 197 kelompok tani hutan yang ada di sekitar TNKS. Nah, ini mereka
kita ajak komitmennya untuk mendukung green belt ini atau sabuk hijau ini. Jadi kemarin kita sosialisasikan mereka siap untuk membantu. Ini adalah salah satu upaya kami untuk menahan singkapan itu tidak semakin ke atas. Mereka kita tahan di sini. Mudah-mudahan ini berhasil. Kemarin BPD Jambi, BPD Sumber juga support kami untuk nanti pengadaan bibitnya. Ya. Okay. Begitu banyak permasalahan ada di kawasan konservasi. Ya kalau mau diceritakan mungkin tidak selesai dalam waktu 1 jam. Gitu. Karena begitu banyak. Karena memang kompleks ya. Keberadaan kawasan konservatif sangat kompleks. Di satu sisi kita sebagai salah satu warisan dunia, di satu sisi masyarakat juga ingin beraktivitas. Nah, ini yang kemudian kami selaku pemangku tidak bisa langsung head to head berhadapan dengan masyarakat, tapi harus kita cari solusi jalan tengah. Solusi jalan tengah. Jadi masyarakat bisa beraktivitas, tapi juga tidak dipandang dari undang-undang tidak melanggar hukum. Nah, ini solusi jalan tengah ini yang kadang-kadang di kelompok sana mau, di kelompok sini kurang mendukung. Nah, ini kawan-kawan di lapangan saya sangat berapresiasi kepada teman-teman. Ada kami punya penyuluh, punya teknisi, punya ya, kemudian juga punya polhut, punya masyarakat mitra polhut yang bahu-membahu untuk mencari posisi yang solusi jalan tengah tadi. Karena kalau solusi penegakan hukum, kita sebelum 2018, sebelum UU CK kan selalu itu yang kita kedepankan ya, represif. Ketika represif, jadinya kita menjadi agak berjarak dengan masyarakat. Dulu kalau kami polhut datang gitu kan, mereka pergi. Jadi kayak Tom and Jerry gitu kan. Nah, jadi kami datang, mereka pergi. Tapi digertak aja udah. Nah, cabut gitu ya. Masalah juga ternyata nggak selesai juga gitu. Yeah. Nah, sekarang kita mencoba mencari solusi jalan tengah. Ketika kedatangan kami di sana, sekarang malah mereka Pak Polhut mampir ngopi gitu kan. Yeah. Kita diajak singgah, ngajak ngopi. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa keberadaan petugas kami sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Karena kita tidak mengedepankan upaya-upaya represif lagi. Tapi ingat ya, dengan catatan itu untuk kegiatan yang sebelum November 2020. Kalau yang setelah itu, ya kami mohon maaf kalau beberapa kali mungkin kami melakukan kegiatan yang tapi gabungan ya, kami dengan Polri, dengan TNI, dengan teman-teman Gakum, kita melakukan tindakan yang lebih keras karena mereka pendatang, kemudian juga kegiatannya baru, dan ini yang tidak bisa kami maafkan. Kenapa? Karena kalau itu kita maafkan, itu akan terus berulang. Ya, nggak tertib. Ya, nah juga kemarin kami juga ada penambangan emas tanpa izin ya, peti ya. Itu peti yang kemarin ditangkap tuh yang viral tuh ya? Ya, ada tangkap sama Polres. Ya, sekarang ada 5 yang ada di. Ini kan sebagai upaya kami juga untuk menjaga itu, karena habitat harimau itu juga ada di daerah peti tersebut. Nah, ini kalau kemudian kami tidak melakukan tindakan yang keras, kawasan konservasi yang ada di TNI semakin rusak. Ya, karena untuk pernah nyampe ke lokasi itu ya, penambangan itu belum pernah ya. Jadi penambangan belum. Jadi mereka memang mempergunakan alat berat ya, kemudian kerusakannya luar biasa itu di kanan kiri sungai ini. Nah, lokasinya di mana tuh Pak? Kalau boleh tahu. Ada di Perentak ya, itu yang di petinya Perentak ya. Iya, bukan di kawasan perbatasan Sungai Penuh. Bukan ya? Enggak, yang di sana, yang di Perentak. Soalnya aku nggak tahu nih, ya ada awalnya tuh kemarin sempat ngobrol sama Pak Kapolres kan, Pak Patria Yuda gitu, ngobrol singkat cerita, diskusi tongkrongan gitu sama beliau. Saya sangka peti itu ya peti gitu, tapi ternyata peti itu singkatan. Iya, benar, ada kepanjangannya gitu. Jadi ya karena ketidaktahuan saya. Ya, oke, menarik. Ya, kemarin kami juga disupport sama Pak Kapolres untuk
operasi itu. Bahkan kita sudah berbagai metode ya, sampai kita berangkat malam itu. Tapi ya itulah, entah karena mungkin saking akrabnya masyarakat di sini sehingga kami sudah sembunyi-sembunyi berangkat pun ada yang tahu juga gitu. Jadi tapi ya yang penting kami sudah berikhtiar kan, berikhtiar untuk menjaga kawasan kami. Kalaupun hasilnya belum maksimal, dalam artian sampai di sana beberapa sudah tidak diketemukan adanya pelaku peti, tapi kehadiran petugas, kehadiran negara di lokasi peti itu menunjukkan bahwa kami masih sangat peduli dan masih sanggup untuk menjaga kawasan konservasi dari aktivitas ilegal. Karena itu kan aktivitas ilegal ya. Nah, ini kami juga menghimbau juga sih karena peti itu kan juga tidak berdiri sendiri ya. Masyarakat tidak mungkin lah dia mempunyai modal untuk mendatangkan alat berat, kemudian untuk mengolah, kemudian untuk menjual. Itu kan masyarakat, saya yakin tidak punya kemampuan itu. Pasti ada yang mempunyai uang berlebih lah yang membiayai itu. Nah, di forum yang sangat baik ini kami menghimbau lah agar mereka tidak memanfaatkan ketidakmampuan masyarakat itu dengan iming-iming untuk kemudian merusak kawasan, dan itu kan sebenarnya menguntungkan pemodal kan. Iya. Menguntungkan pemodal karena kan yang didapat ini ketika sudah diolah dan menjadi emas kan, yang kaya kan yang pemodal kan. Kalau masyarakat saya tengok juga masih seperti itu saja gitu loh. Saya lihat rumahnya juga seperti itu saja. Nah ini iya, itu dampaknya lagi kan. Oke. Jadi memang kalau kita bicara ekonomi, bicara di wilayah perut ini kan memang agak dilematis ya. Dan sudah berganti berapa presiden kita kan, namun tetap saja itu berulang terus. Tapi kami sebagai pengelola kawasan, 23 tahun saya bekerja dari pindah berbagai tempat, semangat untuk menjaga kawasan konservasi itu saya lihat teman-teman tidak surut gitu loh. Terus karena kan ada yang bilang kan, kalau kami kerja itu kan di KSDA itu kan kerja susah duit angel kan gitu. Kalau atau desainnya PHPA, penuh harapan penuh angan-angan gitu. Jadi tapi ya itu, kami terlahir di dunia ini, kemudian suratan tangan kami bahwa saya harus bekerja di Taman Nasional, saya harus bekerja di kawasan konservasi. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Saya yakin Allah memang sudah pilih saya untuk menjadi salah satu yang menjaga kawasan konservasi. Itu bukan suatu kebetulan, tapi memang sudah kita dilahirkan untuk menjadi penjaga kawasan konservasi. Nah itu makanya di berbagai tempat kami lihat kawan-kawan itu. Saya pernah bertugas di Taman Nasional Karimun Jawa, saya pernah bertugas di Sulawesi Selatan, saya pernah bertugas di Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat, saya pernah bertugas di BKSDA Bengkulu. Dari berbagai pulau itu semangat untuk menjaga kawasan konservasi teman-teman tidak luntur. Walaupun memang dari sisi finansial ya kami masih begini-begini saja. Bahkan saya ingat saya penugasan di Taman Nasional Gunung Palung itu, ketika kita mendapati yang orang lagi motong kayu itu, ketika kami tangkap, mereka senang ditangkap oleh kami. Loh, kenapa senang? Karena ya paling kami Pak ya dibina, kemudian kalau kami udah ngulang lagi ya kami kemudian diproses. Jadi tidak ada UUD, tidak ada ujung-ujungnya duit gitu loh. Ya itu menunjukkan bahwa alhamdulillah integritas kawan-kawan penjaga kawasan konservasi ini masih di mata masyarakat ya, masih. Tapi tidak senang kalau seandainya ini Pak, UUD-nya itu apa? Tadi UUD pertama ujung-ujungnya duit. Ya, sekarang ujung-ujungnya di penjara. Iya. Iya gitu kita lah. Mungkin penutup ya. Jadi sebelum itu Pak, nih si Nanda juga punya komunitas yang nanti akan
launching gitu. Nama komunitasnya apa Nanda? Red Zone ya. Itu di Sungai Penuh Kerinci atau di Jambi? Dulunya saya ramah di Jambi. Dulunya saya ramah di Jambi, situ juga bikin komunitas, buat nomor kontak, rescue, menengahi konflik reptil dan masyarakat. Iya. Nah, jadi itu sudah ratusan sih Pak kasus yang ditangani. Dan ya kebanyakan itu tuh memang bahkan sampai ada yang korban jiwa Pak. Jadi komunitas reptil Pak. Jadi kalau seandainya TNKS butuh bantuan atau masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, gitu. Kalau seandainya masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh yang membutuhkan bantuan, bisa kontak, nanti linknya ada di bawah ya. Yang bermasalah dengan reptil gitu. Begitu masih bisa menghubungi Mas Nanda nanti ya. 24 jam siap. Kalau untuk yang bersih-bersih juga kami punya komunitas Pak, namanya World Clean Up Days Indonesia. Di bawah naungannya Estonia. Itu di anu juga di lokasinya di Sungai Penuh Kerinci gitu. Jadi komunitas bersih-bersih sampah. Komunitas lingkungan. Kalau kami kan ada aktivitas bersih gunung ya. Di Gunung Kerinci itu kan setahun 2 kali kami lakukan aktivitas bersih gunung. Boleh tuh nanti kolaborasi Pak, kita dari komunitas WCDI ini. Sana. Kalau ya nanti mungkin Mas Nanda nanti bisa memberikan edukasi untuk penanganan kalau ada ular memang ketemu kemudian kelompok-kelompok tani untuk menghindari korban gigitan. Betul. Jika mereka tahu, mereka paham harus ngapain. Jadi ada info yang kegigit juga ya? Bulan September kemarin tuh ada kasus. Itu ada namanya Bapak Yunus tuh meninggal lagi ngarit. Itu kegigit sama ular kobra. Jadi memang kita mau menghindari kejadian seperti itu, makanya saya bantu rescue, bantu tenaga, bantu edukasi, sosialisasi. Kalau dulu waktu saya tugas di Taman Nasional Karimun Jawa di Pulau Karimun Jawa itu ada namanya, saya tidak tahu apa nama ilmiah, nama lokalnya ular edor. Itu jadi kepalanya segitiga gini. Nah, itu sering itu. Jadi masyarakat itu kena itu, tapi alhamdulillahnya di Puskesmas Karimun Jawa sudah ada serumnya ya, anti bisa itu. Kalau yang pakai anti bisa itu artinya Viper tanah Pak. Itu masih bisa diselamatkan beberapa, walaupun ada yang sudah parah itu ada yang harus diamputasi ya. Pembusukan kena amputasi itu di sana. Oke, kita lanjut ya Pak. Itu tadi sedikit promosi komunitas dan juga apapun kegiatan-kegiatan dari TNKS, mungkin kalau seandainya untuk konservasi dan perlindungan, aku support Pak untuk sebagai media partnernya gitu-gitu. Dan juga ini Pak, terakhir nih sebelum ditutup, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton agar bisa menjaga lingkungan kita di kawasan TNKS ini? Terima kasih Mas Polri, Mas Nanda atas kesempatan yang baik, sangat baik pada kesempatan siang hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pemirsa, masyarakat untuk mari sama-sama kita menjaga keutuhan kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan fungsi perlindungan, pengawetan, kemudian juga pemanfaatan secara lestari ini. Kami berharap keberadaan 1,3 juta hektar kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat bisa memberikan kemaslahatan umat yang ada di seluruh 4 provinsi ini. Nah, ketika kita jaga bersama-sama, insya Allah manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung akan kita nikmati bersama. Karena bagaimanapun kita akan berada hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat, sehingga kita harus bisa hidup berdampingan, hidup berdamai dengan apa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat, baik flora maupun faunanya. Mari kita jaga, mari kita lestarikan, karena dengan kelestarian Taman Nasional Kerinci Sebelat, maka manfaat dari Taman Nasional Kerinci Sebelat bisa kita rasakan bersama-sama. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelestarian Taman Nasional Kerinci Sebelat. Ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ada dari kepolisian, dari TNI, kemudian juga dari NGO, ada juga dari beberapa komunitas, dari kalangan akademisi yang telah melakukan kegiatan yang ada di dalam kawasan. Semuanya satu, tujuannya adalah bagaimana kelestarian TNKS bisa terjaga.
Untuk itu teman-teman tolong dilestarikan apa yang ada di dalam TKS ini ya. Ya, itu dia teman-teman, Bapak Dr. Suharno SOS MSI ya Pak. Ya, Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional Kerinci Sebelat. Sebelumnya terima kasih banyak Pak, Pak sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama Mas Ri. Oke, Masih Manda.